Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri dimanapun Anda berada. Melalui suratnya yang tadi kita dengarkan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Pesan ini oleh Gereja Katolik dipahami sebagai panggilan menuju kesempurnaan kasih, panggilan menuju kesempurnaan kesucian. Ajaran resmi Gereja Katolik menyatakan begini, saya mengutip, bahwa semua umat Kristiani, bagaimanapun status atau corak hidup mereka, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani, kepenuhan kasih, menuju kesucian yang sempurna, seperti Bapa sendiri sempurna, masing-masing melalui jalannya sendiri. Paus Fransiskus menjelaskan panggilan ini dengan bahasa yang sangat sederhana di dalam anjuran apostolik yang berjudul Bergembira dan Bersukacitalah. Beliau mengingatkan kita semua bahwa kita seringkali tergoda untuk berpikir bahwa untuk menjadi suci, untuk menjadi sempurna di dalam kasih, kita mesti melakukan hal-hal besar yang luar biasa. Sebaliknya, beliau menyatakan, saya kutip lagi, bahwa kita bertumbuh dalam kesucian melalui hal-hal kecil sehari-hari. Lalu beliau memberi contoh begini. Seorang ibu pergi berbelanja, dan dia berjumpa dengan seorang tetangga. Mulailah mereka berbicara seru, tetapi akhirnya mereka mulai bergosip. Gosip adalah bicara jelek tentang orang lain. Tetapi ibu itu berkata di dalam hati begini, tidak, saya tidak mau berbicara jelek mengenai orang lain. Paus menyatakan, ini adalah langkah maju menuju kesucian. Selanjutnya ibu itu pulang ke rumah, sudah lelah. Salah satu putranya ingin berbicara dengan ibunya mengenai mimpi-mimpi dan harapannya. Meskipun lelah, ibu itu duduk dan mendengarkan dengan sabar, penuh perhatian dan penuh kasih. Paus menyatakan lagi, ini adalah pengorbanan lain yang mendatangkan kesucian. Hari berikutnya ia pergi keluar rumah, berjumpa dengan seorang pengemis. Ia berhenti dan menyapa pengemis itu dengan kata-kata yang bersahabat. Paus mengatakan, satu langkah maju lagi di dalam kesucian. Sebelum memberikan contoh yang konkret ini, Paus Fransiskus memberikan nasihat yang lebih umum dengan kata-kata ini. Apakah Anda berkeluarga? Jadilah suci dengan mencintai keluarga seperti Kristus mencintai gerejanya. Apakah Anda memilih jalan hidup bakti? Jadilah suci dengan menghayati panggilan hidup Anda dengan gembira. Apakah Anda seorang profesional? Paus mengatakan, jadilah suci dengan menjalankan profesi Anda dengan keahlian dan integritas tinggi bagi kebaikan bersama.
Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti saudari-saudara lihat, para petugas liturgi hari ini tidak seperti biasanya. Mereka adalah anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saudari-saudara kita ini adalah pribadi-pribadi yang menanggapi panggilan menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan kesucian, melalui atau dengan memilih profesi mereka di lingkungan militer dan kepolisian. Saudari-saudara kita ini adalah warga dari Keuskupan Militer Indonesia yang disebut Keuskupan Umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Umat Katolik di Indonesia perlu tahu bahwa selain ada 37 keuskupan teritorial, ada satu keuskupan khusus yang bukan teritorial, yaitu keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Keuskupan khusus ini didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1949 untuk mendukung prakarsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada waktu itu, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, yang membentuk staf khusus untuk mengurusi kebutuhan rohani para anggota Angkatan Perang Republik Indonesia yang waktu itu masih berjuang melawan penjajah Belanda. Singkat kata, pembentukan Keuskupan Militer Indonesia, sekali lagi yang sekarang disebut Keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, adalah tanda yang sangat jelas bahwa pimpinan Gereja Katolik, seluruh umat Katolik sungguh-sungguh mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang ini di Asia hanya ada 3 keuskupan yang seperti itu: Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan. Dan sangat menarik bahwa di dalam profesi sebagai anggota TNI dan Polri ada pahlawan-pahlawan nasional yang beriman Katolik dalam setiap matra. Di Angkatan Darat kita kenal Ignatius Slamet Riyadi. Di Angkatan Laut kita kenal Yosafat Sudarso. Di lingkungan Angkatan Udara kita kenal Agustinus Adi Sucipto. Di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia kita kenal Karel Satsuit Tubun. Mereka semua gugur membela negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam bahasa gereja, sekali lagi, di dalam bahasa gereja Katolik, mereka adalah pribadi-pribadi yang memilih profesi mereka sebagai jalan menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan kesucian, menuju kepenuhan hidup Kristiani. Marilah kita saling mendoakan agar profesi dan status hidup yang kita pilih kita yakini sungguh-sungguh sebagai jalan menuju kepenuhan hidup Kristiani. Marilah kita juga berdoa secara khusus bagi TNI dan Polri, khususnya yang ditugaskan di wilayah-wilayah terluar, sulit, bahkan berbahaya. Semoga berkat keyakinan bahwa profesi yang mereka pilih adalah jalan menuju kesucian, seperti dikatakan oleh Paus Fransiskus,
saudari-saudara kita di lingkungan TNI dan Polri sungguh menjalankan tanggung jawab mereka dengan keunggulan, keahlian, dan integritas. Semoga dengan demikian, kemuliaan Tuhan semakin nyata bagi masyarakat, dan kebaikan masyarakat, kebaikan bersama, kebaikan kita semua sungguh-sungguh diperjuangkan lewat keyakinan bahwa profesi yang jalan hidup yang kita pilih adalah jalan menuju kesempurnaan kasih. Dengan keyakinan dan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.